Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Adisa Lezaliovansyah, NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan reverse pitching dari artikel yang saya pilih, ya, dari jurnal Sinta. Jadi saya melakukan pitching tersebut tahun 2022 ya, dengan judul artikel atau jurnal yang saya pilih yaitu peran modal sosial, kereligian dan perilaku moral dalam membentuk kinerja UMK dengan aspek demografi sebagai variabel pengendali. Kemudian rumusan masalah apa yang dibahas dalam jurnal tersebut ya. Jadi saya mengidentifikasi ya, dalam jurnal tersebut ada 4 rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu berkenaan apakah dimensi modal sosial yang berhubungan dengan perilaku-perilaku moral. Kira-kira dimensi modal sosial apa saja yang berhubungan dengan perilaku moral. Nanti diidentifikasi satu persatu kemudian dihubungkan dengan perilaku moral. Ya. Kemudian yang kedua, apakah tingkat frekuensi partisipatif kereligian itu akan lebih menghasilkan modal sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang punya partisipasi kereligian yang rendah. Itu. Kemudian, apakah kereligian dan dimensi-dimensi sosial capital itu berpengaruh terhadap perilaku-perilaku moral dengan demografi ini ya, dengan aspek demografi seperti gender, umur, status ya, status menikah atau masih lajang gitu ya, yang dijadikan sebagai variabel kontrol. Kemudian yang keempat, apakah kereligian, dimensi-dimensi sosial capital, dan perilaku-perilaku moral itu tadi berpengaruh terhadap dimensi kinerja usaha kecil ya, dengan demografi tersebut sebagai variabel kontrol ya. Key papernya karena di jurnal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya, penelitian terdahulu apa yang dijadikan acuan dari jurnal tersebut. Jadi saya belum bisa mengidentifikasi di sini, belum bisa menampilkan di sini. Kemudian motivasi, kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Ya, pada dasarnya penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami lebih lanjut, gitu ya. Kira-kira terdapat hubungan nggak antara modal sosial, sifat religi, dan perilaku moral terhadap kinerja UMK, usaha menengah kecil, usaha mikro dan kecil. Ya. Terus idea ini berhubungan dengan variabel ya, variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut ya. Jadi setelah saya baca ada variabel social capital atau modal sosial, kereligian dan perilaku moral. Ya, ketiga variabel tersebut itu diposisikan sebagai variabel independen. Sedangkan kinerja usaha ya, yang dipengaruhi itu variabel dependennya ya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan survei lapangan, yaitu dengan menyebarkan kuesioner ya secara langsung kepada responden yang dituju, yaitu para pemilik UMK. Kemudian toolsnya gitu ya, pengolahan datanya gitu ya, menggunakan jadi hipotesis 1 itu menggunakan statistik korelasi Pearson product ya, korelasi Pearson product moment. Kemudian yang hipotesis 2 itu menggunakan regresi sederhana. Dan hipotesis 3, 4 menggunakan regresi berganda. Nah, kemudian apa yang baru? Apakah yang baru? Apa yang baru dari penelitian ini? Jadi penelitian ini tuh mencoba untuk menguji peran modal sosial, kereligian, dan perilaku moral dalam bentuk kinerja UKM. Karena kan biasanya kinerja perusahaan, ya, baik kecil maupun besar, itu kan dilihat dari kemampuan dia menghasilkan laba atau value perusahaan. Ya. Kemampuannya menghasilkan laba, apakah semakin ke depan semakin naik atau semakin turun, atau bisa dilihat dari laporan arus kasnya, apakah kas
kas bersihnya itu positif atau negatif gitu ya. Tapi yang baru dilakukan di sini adalah peneliti mencoba untuk menguji peran ini ya, modal sosialnya ya, dari dalamnya perilaku si pemilik UMKM, pemilik UKM dalam menjalankan perusahaannya gitu ya. Nah, terus apa yang didapatkan dari penelitian tersebut gitu ya. Jadi penelitian itu dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk merekrut karyawan ya. Jadi karena aspek-aspek tersebut ya, modal sosial, kereligian dan perilaku moral itu kan sangat penting ya. Nah, jadi secara tidak langsung berpengaruh gitu ya dalam peningkatan kinerja perusahaan. Nggak mungkin kan ya perusahaan itu merekrut karyawan yang tidak jujur, tidak memiliki integritas, yang tidak profesional, kan gitu ya. Itu kan bisa dilihat dari kereligian ya maupun perilaku moralnya. Kalau kita sudah bisa menghubungkan gitu ya, benar nggak perilaku sosial, modal sosial ini berpengaruh signifikan, berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan gitu. Kemudian kontribusinya, apa kontribusi dari penelitian ini ya, untuk penelitian kedepannya ya relevan dengan penelitian ini, yaitu kontribusinya untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan berikutnya yang berkaitan dengan perilaku moral dan etis. Perlunya perbaikan itu yang penting. Jadi setelah ada penelitian ini mungkin ya nantinya si peneliti yang baru itu bisa mengidentifikasi perilaku moral yang lain. Itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ya, terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.